Selamat malam, halo semuanya. Perkenalkan, saya Monica Tinesia Mulyawan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan topik mengenai elastisitas permintaan dengan mengambil studi kasus dari berita terbaru mengenai kenaikan pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita sebut PPN menjadi 12% mulai Januari 2025 di Indonesia. Topik ini menarik ya karena kita bisa melihat dan sekaligus belajar bagaimana masyarakat merespon kenaikan harga akibat pajak. Dan disitulah juga konsep elastisitas ini sangat relevan. Bagian studi kasus ini saya mengutip berita dari Kompas TV dan CNN Indonesia. Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Nah, yang pertama ada analisis positif dalam kurung apa yang terjadi. Secara positif yang terjadi adalah yang pertama, harga barang mewah otomatis naik karena beban pajak pasti akan bertambah. Yang kedua, konsumen akan merespon berbeda tergantung elastisitas permintaan. Jadi kalau barang tersebut inelastis, misalnya kayak listrik daya besar untuk industri, jadi meski harganya dia naik, konsumsinya dia itu akan tetap relatif stabil. Sedangkan kalau barang elastis, kayak contohnya yang tadi daging premium atau barang-barang konsumsi mewah, kenaikan harga bisa membuat konsumen mengurangi pembelian atau menunda konsumsi. Seperti itu. Jadi kebijakan pajak ini akan menghasilkan penerimaan negara yang berbeda tergantung elastisitas tiap barang. Lalu di sisi lain ada analisis normatif. Dalam kurung bagaimana seharusnya? Analisis secara normatif ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan. Yang pertama, keadilan sosial. Barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, pendidikan dasar sebaiknya tidak dikenakan pajak tinggi agar tidak membebani masyarakat luas. Keputusan pemerintah untuk mengecualikan barang-barang tersebut sudah tepat. Yang kedua ada efisiensi pajak. Pajak sebaiknya dinaikkan pada barang atau jasa yang bersifat inelastis, karena meskipun harga naik, konsumsinya akan tetap relatif stabil sehingga penerimaan pajak negara tidak akan terganggu. Kalau mau naikin pajak, mending di barang yang orang mau nggak mau beli, mau nggak mau tetap membelinya gitu. Contohnya listrik industri, jadi mau dia naik 1.000 atau 2.000, dia nggak akan stop membelinya gitu, nggak akan stop pakai. Jadi duit negara tetap aman. Yang ketiga, dampak ke ekonomi. Untuk barang dengan permintaan yang elastis, pemerintah perlu berhati-hati. Pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan konsumsi secara signifikan, membuat industri melemah dan justru menurunkan penerimaan negara. Jadi kalau barangnya gampang ditinggalin, beda cerita ya. Jadi misalnya kayak tadi daging premium, kalau dia naik dikit aja, orang-orang bisa langsung pindah ke ayam atau opsi lainnya gitu. Kalau pajaknya kebanyakan, bukannya nambah duit negara, malah bikin industri sepi, seperti itu. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya malam ini, kenaikan PPN 12% yang berlaku mulai 2025 bisa dijelaskan lewat konsep elastisitas. Barang kebutuhan pokok yang inelastis tidak dikenakan pajak tinggi, sedangkan barang mewah dikenakan pajak lebih besar. Jadi dengan ada analisis elastisitas, kita bisa memahami dan belajar bagaimana kebijakan pajak berdampak pada perilaku konsumen dan penerimaan negara. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Selamat malam, terima kasih.